Diperkirakan 7,6 juta orang akan meninggal karena stroke. Nah, apalagi sekarang ya, 2024 ini, angka kejadian stroke benar-benar banyak sekali. Apalagi saat ini saya sedang mengambil pendidikan subspesialis neurointervensi nasional, itu sampai kami itu kewalahan menerima konsul ya, konsul dari UGD. Hal kami sudah mengerucut ya, yang neurointervensi saja yang dikonsulkan ke kami. Neurointervensi itu apa? Kateterisasi otak. Sekarang sedang digalakan dari Kemenkes itu target sampai 7 harus tercetak 500 dokter spesialis yang neurointervensi, yang NEVI. Saat ini baru ada 100-an. Baru melantik 110. Nah, itu dengan adanya neurointervensi ini, kita bisa berupaya ya, berjuang untuk mencegah kecacatan, kematian. Jadi, kita lagi angka kejadian, jadi onsetnya itu kalau bisa sebelum 4,5 jam sudah nyampe, karena golden periodnya itu tadi. Jadi ketika nyampe rumah sakit kejadian yang jam bisa kita kerjakan trombolisis untuk yang stroke sumbatannya. Dan ketika dilakukan trombolis itu bisa trombus yang menyumbat, stroke sumbatan, itu bisa lisis, hancur. Ketika koronari pasang. Ketika sudah trombolisis tidak ada perbaikan, itu harus kita trombektomi. Trombektomi itu apa? Trombolisis melalui arteri, DSA. DSA, kateterisasi otak. Jadi, ketika onsetnya bagus, kita kerjakan trombektomi, istilahnya trombektomi itu menghancurkan trombus sumbatan di otak ya. Jadi kita masukin kateter lewat pembuluh darah di paha, masukin, kita lihat, kita teropong sumbatannya di mana, trombusnya di mana nih, kita hancurkan lewat intraarterial tadi. Nah, ketika kita hancurkan, dan Masya Allah saya aja belajar neurointervensi ini, banyak sekali pasien-pasien yang tertolong. Jadi yang tadi hemiplegi sudah lumpuh, alhamdulillah bisa perbaikan. Terus yang tadinya sudah nggak bisa apa-apa, segera tadi kita kerjakan trombektomi, alhamdulillah. Jadi bisa mengurangi angka kematian, bisa mengurangi angka kecacatan. Gitu. Ya. Next. Nah, faktor risiko stroke. Jadi faktor risiko stroke itu apa aja sih? Di sini. Next slide. Jadi faktor risiko yang tidak dapat diubah dan risiko stroke yang dapat diubah. Jadi kalau yang tidak dapat diubah ini usia, ya. Usia walaupun sekarang sudah banyak, tetap usia di atas 65 tahun itu lebih banyak resiko terjadinya stroke. Terus kelamin. Jenis kelamin laki-laki lebih banyak terkena stroke. Nah, ini kemungkinan besar karena dengan estrogen itu pembuluh darah lebih elastis, lebih istilahnya tidak mudah untuk terjadi penyumbatan atau apalagi pecah pembuluh darah. Terus jadi jenis kelamin ini laki-laki yang banyak, walaupun sekarang ada transgender ya, tetap. Terus yang ketiga ras. Ras di sini, ras kulit hitam lebih banyak terkena stroke. Jadi walaupun tanning, bleaching, tetap yang ras kulit hitam terbanyak terkena stroke. Terus yang terakhir herediter. Apa? Ketika orang tua atau keluarga kita ada yang terkena stroke, ada yang riwayat hipertensi, kencing manis, itu bisa diturunkan herediter. Ya. Makanya ketika ada pasien stroke, terutama stroke perdarahan subarachnoid ya, subarachnoid bleeding, itu langsung di tracing seluruh keluarganya
diperiksa semua. Dan periksanya itu sudah dengan DSA. Ya, dengan DSA. DSA itu dari dalam. Jadi untuk mencegah. Jadi lebih banyak preventif. Sedangkan di negara kita bisa memeriksa untuk yang sudah terjadi stroke. Apalagi di BPJS hanya membantu membiayai yang sudah stroke. Kan lucu. Jadi sini kita di PON ini sering teman BPJS ya. Jadi kita misalnya ada pasien nih stroke sumbatan. Kita DSA ketemulah aneurisma atau AVM, kelainan pembuluh darah. Nah, ketika kita mau tanganin nih BPJS, karena BPJS hanya mengobati, bukan mencegah. Itulah yang bikin kita dilematis ya. Terus yang mudah-mudahan BPJS ke depannya bisa mengcover semua, bukan yang tapi bisa untuk mencegah masyarakat yang punya faktor resiko untuk terjadinya stroke. Nah, faktor resiko yang dapat diubah. Next, Lin. Nah, di sini ada hipertensi, kencing manis, DM itu diabetes manis, terus penyakit jantung, obesitas, dislipidemi, merokok, alkohol, stres, penyalahgunaan obat. Nah, ini bisa diubah nih. Diubahnya gimana? Hipertensi minimal kontrol ke puskesmas atau klinik terdekat sebulan sekali. Minum obat rutin. Terus yang DM, benerin pola makannya. Mungkin belajar puasa rutin. Terus penyakit jantung juga dengan kontrol rutin, hindari semua yang menyebabkan penyakit jantungnya. Misalnya ya tadi olahraga rutin, obesitas juga. Yuk berbadan karena dengan obesitas itu membuat kerja jantung, kerja otaknya itu lebih berat. Dislipidemia, kolesterolnya tinggi. Baik kolesterol yang trigliserid maupun kolesterol yang biasa, yang totalnya. Terus merokok ini nggak main. Residen pendidikan dokter spesialis, merokok ini merupakan faktor resiko minor. Sekarang sudah resiko mayor. Minor itu apa? Minor itu tidak bisa menyebabkan stroke kalau sendirian. Kalau mayor bisa kalau sendirian. Nah, sekarang bisa menyebabkan stroke walaupun dia nggak ada teman-teman gitu. Nah, sekarang mulai keluarga kecil kita, mungkin ibu-ibu di sini yang suaminya atau ayahnya atau adiknya, keluarganya yang masih ngerokok, ya segera berhenti karena rokok bukan hanya merusak perokoknya saja, tapi merusak semua yang sekitarnya, menghancurkan 3 generasi. Ya kita bantu semua. Alkohol di sini merusak pembuluh darah. Ya. Stres juga menyebabkan gangguan irama sirkadian pembuluh darah. Ya. Terus penyalahgunaan obat di sini kini obat-obatan narkoba, ya. Terus obat-obatan yang istilahnya sebenarnya tidak membahayakan tapi digunakan. Next, ya. Klasifikasi di sini stroke sebenarnya dibagi 2, stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Next, kalau ini terlalu pusing. Next aja, next. Oke, next lagi. Jadi stroke itu terbagi 2, sumbatan dan perdarahan. Nah, stroke perdarahan ini stroke hemoragik istilahnya. Ada stroke yang intracerebral itu dalam otak ya. Terus yang keduanya subarachnoid itu di luar jaringan otak, dia di sela-sela otak, bahaya. Next. Nah, stroke ini yang pertama dari anamnesa ya. Karena kami dokter itu menegakkan diagnosa dari anamnesa, nanya apa keluhannya gimana, itu 65% menegakkan diagnosa. Baru pemeriksaan fisik.
Jadi yang kemarin bilang dokter itu goblok karena pasien datang kok ditanya-tanya, itu keilmuan kami emang dari anamnesa itu 65% menegak. Ya. Terus pemeriksaan fisik, kita periksa nih tadi, ada defisit neurologis vokal apa, defisit neurologis globalnya apa. Terus pemeriksaan neuroradiologi itu apa, CT scan kepala, MRI kepala, angiografi cerebral. Nah, di sini scan. Jadi CT scan kepala, MRI kepala itu melihat pembuluh darah dari luar. Sedangkan kalau angiografi cerebral, DSA, itu melihat pembuluh darah dari dalam. Ya, dari perilaku pembuluh darah di dalam. Terus LCS, LCS itu apa? Cairan cerebrospinal, cairan otak. Jadi dulu saya lagi sekolah spesialis itu semua pasien harus di lumbar fungsi karena saat itu CT scan masih mahal, nggak semudah eh, sekarang untuk pemeriksaan CT scan. Jadi harus di lumbar fungsi. Dengan lumbar fungsi kita lihat cairan otaknya yang sumbatan biasanya jernih. Kalau yang perdarahan intracerebral itu biasanya kuningan, santokrom. Nah, kalau perdarahannya subarachnoid itu cairan LCS-nya itu seperti cucian daging, ada darah bercampur di cairan otak itu. Terus pemeriksaan rutin, hemoglobinnya, kadar Hb-nya, hematokrit, leukosit, trombosit ya. Terus komponen kimia darahnya apa? Elektrolit, ureum, kreatinin, kolesterol darah, asam urat. Karena uh, ada pasien yang datang ke UGD penurunan kesadaran. Ternyata begitu dicek labnya, dia hipoglikemi berat. Ya, itu bisa penurunan kesadaran. Atau elektrolitnya, natriumnya terlalu rendah, kaliumnya rendah. Oh ya, selain ngomongin natrium, sebagai informasi, jangan istilahnya apa ya, begitu didiagnosa hipertensi langsung mantang garam, itu nggak benar. Ya. Karena tubuh kita butuh kelebihan. Sayur yang sudah sedap nih, ditambahin garam lagi tuh nggak boleh. Ya, karena keasinan. Terus tadi misalnya ureum kreatinin. Kalau ureumnya tinggi, itu juga bisa menambahkan penurunan kesadaran. Terol juga sama, asam urat. Nah, itu kita harus periksa semua tuh. Kita singkirkan atau kita cari penyebab faktor risiko struknya juga. Nah, terus EKG. EKG rekaman jantung karena kelainan jantung tuh dekat banget dengan stroke, terutama jantung. Ya, jadi gangguan irama jantung, iramanya nggak normal, nggak ritmenya nggak bagus, itu bisa jadi stroke. Terus ronsen dada, ronsen toraks, ronsen dada. Jadi kita lihat di ronsen dadanya itu ada pembengkakan jantung tidak. Gitu. Next. Nah, kalau ini next ini anu banget ya. Next. Nah, ini juga ilmiah banget. Next, Lin. Maaf, maaf. Nah, ini CT scan kepala ya hanya sebagai informasi sebagian ya. Jadi kalau yang normal itu yang paling kiri itu nggak ada sumbatan, nggak ada perdarahan. Yang kedua hitam itu struk sumbatan. Yang kasih tanda panah itu struk sumbatan. Terus yang ini dan dia darahnya nyelip di subarachnoid di itu. Nah, itu yang subarachnoid bleeding. Perdarahan subarachnoid ini yang lebih berbahaya. Nah, kalau yang paling struk perdarahan intracerebral di dalam parenkim otaknya. Nah, biasanya yang perdarahan subarachnoid kalau sekarang saya lagi belajar neurointervensi, biasanya langsung kita DSA, kita cari perdarahannya dari mana. Biasanya aneurisma atau AVM. Aneurisma itu apa? Aneurisma itu pelebaran pembuluh darah. Jadi kayak pipa kalau udah rapuh kan bisa melendung kan kalau tekanan airnya makin kencang kan.
Nah, pembuluh darah juga sama. Jadi ketika pembuluh darah udah rapuh, melendung. Jadi melendung akhirnya bisa pecah tuh. Nah, ketika kita DSA karena aneurisma atau AVM, kita tambal tuh yang kita sebut dengan coiling ya. Jadi masukin kawat ya, logam. Jadi untuk nutup si perdarahannya itu. Ketika nutup nggak akan terjadi perdarahan lagi. Nah, dengan teknologi neurointervensi ini, alhamdulillah bisa mengurangi angka kematian akibat perdarahan subarachnoid. Gitu. Next, Lin. Oh, hemoragik ya. Jadi kalau hemoragik tuh biasanya nyeri kepala hebat, terus muntah-muntahnya tuh karena tekanan intrakranial yang tinggi. Terus nggak. Nah, bedanya dengan perdarahan subarachnoid apa? Perdarahan subarachnoid sebelum pecahnya pembuluh darah itu terjadi nyeri kepala yang sangat hebat. Textbook dibilangnya worst headache in my life. Jadi sakit kepala yang berat yang belum pernah dirasakan selama hidupnya. Terus terjadi nyeri leher dan punggung karena dia masuk ke hands. Jadi itu rangsang meningeal. Rangsang meningeal itu menyebabkan nyeri leher. Biasanya kaku kuduk ada. Namun entah. Nah, SAH ini subarachnoid hemorrhage ini biasanya begitu pecah, pasiennya udah masuk ke saluran cairan otak, pasiennya sadar kembali itu. Tapi sebenarnya baru dari situlah terjadinya perburukan. Nah, makanya kalau masa kritis subarachnoid bleeding ini lebih panjang dibanding perdarahan intracerebral. Masa kritis ini cuma 2 mingguan. Tapi kalau subarachnoid bisa 3-4 minggu. Dan dulu saya lagi residen subarachnoid yang saya rawat hampir nggak ada yang selamat. Gitu. Karena saking prognosanya lebih buruk dibanding yang perdarahan. Ada yang selamat sampai kontrol ke poli, ternyata dapat kabar minggu depannya meninggal karena di olahraga over. Ada lagi yang selamat udah mau pulang, tiba-tiba dia ke kamar mandi, mungkin mengedan, ya entah buang air besar atau buang air kecil, penurunan sadaran nggak ketolong. Itu ya, subarachnoid. Next. Nah, komplikasi ya. Ada yang neurologis, ada yang non neurologis. Maksudnya gini, yang neurologis tuh di otaknya sendiri. Udem jadi bengkak otaknya. Jadi kayak kita kena pukul, kan baru kejadian besoknya baru bengkaknya. Nah, ini udem cerebri ini, udem otak ini bisa menyebabkan kejang, bisa menyebabkan nggak sadar. Hidrosepalus, hidrosepalus itu apa? Jadi saluran cairan otaknya itu kesumbat bisa mengembang. Itu bisa nggak sadar, bisa kejang. Bisa menyebabkan herniasi. Herniasi itu eh, apa ya bahasa awamnya? Herniasi itu karena ada stroke terdesak. Jadi menyebabkan efek massa. Bisa menyebabkan kejang, bisa nggak sadar matian. Nah, kalau non neurologis itu ini disebabkan karena biasanya kena tirah baring lama. Saya pasien-pasien stroke saya edukasi segera mobilisasi. Walaupun kalau yang stroke hemorrhage tuh, jadi seenggaknya miring kanan, miring kiri, kaki tangan digerak-gerakin, itu yang harus kerjakan. Karena kalau kita pas lama dibiarin bisa ISK itu apa? Infeksi saluran kencing. Bronkopneumonia itu apa? Infeksi paru karena baring terus lama, karena tiduran terus, akhirnya dahak, infeksi ke parunya, bronkopneumonia. Stress ulcer tuh bisa perdarahan di lambung. Jadi karena tidak baring lama, metabolisme nggak lancar, stress ulcer. Ulcus decubitus itu apa? Lecet punggungnya,
akhirnya dengan lecet, akhirnya lama-lama luka akhirnya bisa sampai bolong, itu ulkus decubitus. Trombosis vena dalam itu apa? Nah, karena misalnya lumpuh, misalnya, ini nggak digerak-gerakin, tertekan, bisa ada trombosis. Jadi ada pembuluh darah kaki atau tangan yang lumpuh. Lintas itu apa? Kaku. Coba ibu-ibu perhatikan, pasien-pasien stroke kan ada tangannya spastik. Nah, itu karena apa? Karena kurang dilatih. Disfungsi kandung kemih dan pencernaan tadi sebenarnya dengan atau pakai kateter lama itu bisa disfungsi. Jadi gangguan fungsi dari kandung kemih dan pencernaannya. Depresi. Pasien-pasien stroke itu, pasca stroke itu yang lebih berat psikologisnya. Apalagi kalau yang kena bapak-bapak muda ya, karena merasa dia menjadi orang nggak berguna, merasa jadi beban keluarga. Itu harus pandai mengedukasi, memotivasi keluarga pasiennya. Kadang kan keluarga pasiennya kurang, istilahnya apa ya, kurang sabar. Saya sering sampaikan ke keluarga pasien, ini udah ngeluh nih ibunya yang stroke bapaknya. Dok, ini susah banget dikasih tahunya dok bapaknya. Bu, saya suka sampaikan, Bu, dia kita kesel, beliau lebih kesel. Kita sampaikan seperti itu. Jadi misalnya karena dia, kayak kita harus support terus. Kita harus punya support system yang bagus karena depresinya ini atau kasus ya. Saya ada teman saya suaminya stroke padahal ringan. Cuma jalannya agak diseret. Jadi tangan kiri yang lemah. Nah, istrinya teman saya teman Liko ya. Jadi waktu itu akhirnya saya ngobrol, Mbak coba deh, dia sering bantuin bikin cilok kan. Iya ya, guru istrinya. Coba deh saya pesen ciloknya, boleh 100 bungkus, kirim pagi, tungguin sampai saya datang. Dan itu berjalan sampai hampir 2 bulanan lah. Saya sengaja biar melihat pasien-pasien stroke, pasca stroke, banyak yang lebih buruk dari dia. Jadi saat itu saya lumayan kewalahan juga jualin banyak koas. Jadi pas bulan kedua dia mulai sadar, mulai oh iya ya saya tuh istilahnya nggak lebih parah dari mereka, mereka kan gitu. Alhamdulillah dia muncul kesadarannya, muncul dia harus bangkit. Alhamdulillah bisa, kantornya cuma dikasih cuti lah, nggak dikeluarin. Nah itu, jadi eh, pasien-pasien stroke tuh harus kontrol rutin tiap bulan, bukan hanya untuk istilahnya menangani penyakitnya, tapi uncinya dengan datang ke rumah sakit, ngelihat yang lain, oh ini ada yang lebih parah, ada yang lumpuh, nggak bisa berdiri sama sekali, saya masih mentongkat. Nah itu yang saya selalu apa ya, edukasi ke keluarga pasien, ke pasien, ya, isinya itu. Next. Nah ini mah khusus SNS stadium akut ya tadi yang jadi trombolitik tadi yang saya sampaikan kurang dari 4,5 jam, nah itu kurang dari 3 jam. Dan sekarang ini sedang digalakan dan RTPA ini akan dikerjakan di puskesmas. Walaupun saat ini di rumah sih masih ada beberapa rumah sakit yang belum menjalankan ini. Tapi ini amazing nih, dengan kejadian kurang dari 3 jam langsung banyak perbaikan. Gitu. Next. Nah, tensi ada di atasnya ada judulnya, Lin. Nah, jadi terapi hipertensif itu untuk sebagai pengetahuan dan sebagai perhatiannya. Jadi kalau struknya sumbatan itu tidak segera, ya. Berbeda dengan perdarahan intracerebral atau perdarahan subarachnoid. Jadi kalau stroke sumbatan itu nggak boleh ibu ada orang tuanya stroke bawa ke puskesmas, yang dibilang ini stroke sumbatan, tapi dikasih obat
darah tinggi. Sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ketika darah berusaha untuk memenuhi kebutuhan darah di otak, oksigen darah di otak. Nah, itu tensinya harus tinggi. Di luar negeri, pasien-pasien stroke sumbatan itu dikasih obat-obatan yang untuk menaikkan tensi. Di sini saya selalu sampaikan, di sini nggak perlu dinaikkan tensinya, tapi jangan diturunkan. Ya. Dan di sini juga banyak yang masih belum memahami ya. Tapi sekarang sudah digalakan, dokter-dokter umum sudah pada tahu ya. Jadi kalau misalnya in case keluarga pasien ibu ada stroke sumbatan, terus tensinya saat kejadian cuma misalnya, terus kasih antihipertensi, sebelumnya belum pernah minum obat hipertensi, itu sebaiknya jangan. Kecuali sudah minum obat antihipertensi rutin, sudah bertahun-tahun, nah itu terusin aja. Ya. Nah, kalau yang perdarahan itu nurunin tensinya. Jadi agresif itu apa? Pakai IV, pakai obat-obatan antihipertensi yang melalui suntik, karena harus diturunkan segera. Ketika nggak diturunkan segera, perdarahannya makin masif, makin banyak. Ya, lagi target tensinya, karena itu lebih berbahaya. Next. Nah, ini mah ya tadi ya, stroke hemorragik itu emang nggak boleh gerak, nggak boleh duduk, bukan nggak boleh gerak. Imobilisasinya ketika duduk makin banyak perdarahannya. Next. Nah, jadi nggak perdarahan harus dioperasi karena ada ketentuannya. Next. Subarachnoid ini lebih berat ya, lebih susah penanganannya. Next. Pencegahan. Di sini ada pencegahan primordial. Primordial itu apa? Untuk masyarakat yang belum resiko, yang belum pernah stroke, ini edukasi pola hidup sehat. Jadi kita edukasi pola hidup sehat untuk seluruh masyarakat. Ini yang primordial tuh yang masih sehat, misalnya pada anak-anak SMA, anak-anak sekolahan, mahasiswa itu primordial. Ya. Jadi kita mencegahnya kelompok orang-orang yang sudah mempunyai faktor resiko. Misalnya usianya udah ya, terus yang udah ada riwayat hipertensi, DM dan lain sebagainya. Itu yang pencegahan primer. Sekunder itu untuk pasien-pasien yang sudah pernah stroke. Ya, kita sampaikan ke pasien-pasien yang pernah stroke itu kontrolnya wajib hukumnya. Karena tujuan kontrolnya itu bukan hanya menyembuhkannya, tapi mencegah selanjutnya. Jadi Bapak Ibu-ibu kalau ada kerabat, tetangga, saudara yang stroke, yuk kita edukasi untuk kontrol rutin ke Polisyaram terdekat ya. Yang tersier, nah tersier ini penanganan pas stroke yang apa ya, disabilitas yang ada lumpuh, terus misalnya gangguan, perlu ada rehabilitasi fisik, mental dan sosial. Ini yang tersier ya. Jadi kita ajarin caregivernya, terus kita harus melatih sabar, melatih latihan fisik, mental, sosialnya. Itu ya. Next. Nah, sebenarnya kalau pencegahan itu di PES ya, di Permenkes itu ada cerdik istilahnya. Cerdik itu apa? C-nya CERDIK. Cek kesehatan secara rutin. Jadi cek kesehatan secara rutin, misalnya tensi lah sebulan sekali ke puskesmas atau klinik terdekat. Ya, terus cek gula darah, cek kolesterol, ya, biar ketahuan tuh. Terus itu apa? Nyahkan asap rokok. Tadi ya, yuk kita berjuang walaupun susah. Kenapa susah berat? Perokok diingetin galakan mereka. Ya, tapi tetap
kita diingetin nggak mempan, kita doain. Udah kita doain, ingetin lagi terus ya. Ini enyahkan asap rokok. Terus R-nya apa? R-nya tuh rajin aktivitas, rajin olahraga. Mulai, nggak ada kata terlambat. Mulai kita olahraga, nggak usah yang berat, ya minimal jalan ringan, jalan pagi, ya jalan kaki. Nggak usah yang berat-berat, nggak usah nge-gym, nggak usah sampai lari berkilo-kilo, nggak usah. Yang ringan-ringan dulu aja. Kalau saya mengajar ya, yuk mulai kerjakan minimal 7 kali setengah jam. 7 kali itu senam ringan. 7 kali itu kapan? Setiap habis sholat 5. Ya. Jadi begitu assalamualaikum, assalamualaikum, langsung astagfirullah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ajakin satu bertasbih. Ya. Itu R ya. Terus D. D-nya itu apa? Diet seimbang. Diet seimbang. Nggak usah yang mahal. Ya. Tapi gizinya cukup. Nah, tadi yang proteinnya cukup, vitaminnya cukup. Jadi mantang-mantang makanan itu. Ya. Oh saya nggak bisa dok, kolesterol saya tinggi. Saya nggak boleh makan daging. Daging harus dimakan. Yang nggak boleh itu sekali makan daging sepanci, nggak boleh. Ya, itu mah nanti yang lain kasihan, nggak kebagian. Sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, masih ingat makan ya, sayur-sayuran, buah-buahan. Yang boleh dimakan apa, Bu? Sayur beneran, buah beneran. Ya. Tadi diet seimbang ya. Terus CRD. I-nya apa? Istirahat cukup. Istirahat itu nggak mesti lama. Kuantitas tuh istilahnya nggak perlu saya harus tidur 8 jam nih sehari. Yang penting kualitasnya. Kualitasnya. Terus yang terakhir, cerdik Kak. Kak itu apa? Kelola stres. Ya. Karena istilah sekarang kan mental health ya. Jadi kelola stres. Karena dengan stres itu akan terjadi keluhan-keluhan yang lain yang ikut. Coba ibu-ibu ingat-ingat kalau kita lagi bete, lagi kesel, banyak kan muncul keluhan. Sakit kepala lah, sakit leher lah, sakit punggung lah, nyeri kaki lah. Benar? Ya, karena 100% hati. Ya, itu yang kurang ikhlas, kurang pasrah, kurang ridho. Benar? Oke, mungkin Pak sharingnya cukup segini. Mohon maaf, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya. Terima kasih. Silakan Bu Nunung. Silakan Bu Nuning. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Dokter Eni sharingnya. Eh, kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, Ibu-ibu sekalian. Ada bapak-bapak juga ini, Oh ada. sepertinya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, silahkan boleh lewat chat atau langsung raise hand dan open mic silahkan ya. Mungkin Yuk. udah banyak liburan ini ya Bu Nuning ya. Iya, betul. Power off. Hmm. Iya, silahkan. Siapa ya? Mungkin Boleh. coba nanya Bu Eni. Mangga, Em, Mangga. iya, Silahkan, Bu. terima kasih Bu Dokter atas kuliahnya malam ini. Ini berasa jadi mahasiswa kedokteran ya. Bahasanya susah Mohon banget maaf, Ibu. PowerPoint-nya yang Iya, itu. Mohon maaf. tapi nggak apa-apa. Ada apa namanya? Ada beberapa hal yang bisa kita ambil, terutama tentang tadi ya, yang eh, apa? Fast ya, gejala tentang gejala-gejala eh, apa namanya stroke. Kemudian juga seger segera ke RS ya dari pemerintah itu ya Ya. untuk apa penanganan stroke yang awal ya. Kemudian eh, cerdik ya. Terakhir itu Ya. cerdik yang untuk pencegahan stroke gitu ya. Ah, ini sebenarnya ini apa nenek saya itu kebetulan eh, kena stroke juga tuh, Dok.
Nah, terus beliau sebenarnya kalau dilihat dari awal ketika beliau eh, terkena stroke, itu sebenarnya masih ada kesempatan untuk pulih gitu, asal penanganannya benar gitu. Cuma masalahnya adalah yang namanya orang tua ya dok, yang nggak mau diatur-atur gitu makannya, terus juga kalau apa terapi juga maunya pindah-pindah, apa misalnya ada ini nih ada apa ada yang bagus nih di sini gitu ya. Akhirnya pindah Langsung ke sana gitu. Terus kalau merasa kayaknya nggak ada perubahan, pindah lagi gitu ya terapinya ke yang lain lagi gitu. Jadi kita agak bingung juga gitu dengan penanganan yang baik lah ya. Udah gitu mungkin untuk makanan juga agak sulit untuk eh, apa namanya diatur, karena memang dari karena memang yang menjaga keluarga yang mungkin nggak semuanya paham ya tentang eh, aturan makan yang benar buat orang penderita stroke itu gitu dok. Jadi ini gimana nih dok untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini gitu. Ini kan masalah berarti pemahaman yang rendah gitu ya buat kita semua tuh. Saya juga agak bingung ya karena belakangan ini juga agak temperamental gitu ya kondisi nenek. oke, jawab ya Bu ya. Jadi orang tua itu makin sepuh makin kayak anak kecil, karena iresi namanya. Jadi balik kayak anak kecil. Jadi kita harus ekstra sabar, dan bagaimana kayak anak kecil nggak bisa dilarang, nggak bisa disuruh kan. Jadi kitanya harus pinter-pinter merayu, ngebujuk. Jadi kalau misalnya, sebenarnya sih kalau saya sih nggak pernah melarang untuk makanan ya Bu ya. Saya suruh sekan, yang penting tidak berlebihan. Apalagi pasien-pasien stroke udah tua, dilarang makan ini pasti dia bete, kesel semua. Toh juga nggak akan berlebihan juga. Boleh, saya malah boleh makan durian, boleh makan durian silakan. Yang nggak boleh sekali makan durian sekarung. Saya bilangin kalau ada sekarung bawa ke sini saya bantuin makannya Bu. Gitu. Tadi saya sampaikan garam itu tidak boleh dipantang karena takut garam. Mungkin untuk informasi bisa garamnya diganti kayak ini kan Nutrisalin. Jadi garam bisa juga kalau misalnya susah nyari yang begini, garam Himalaya ya. Jadi yang nggak boleh itu sayur yang udah sedap ditambahin garam lagi. Itu kan kasinan kan nggak enak. Nah, kebanyakan pasien-pasien itu datang ke rumah sakit misalnya bawa ke UGD ternyata hiponatremi karena memati. Terus pasien stroke cuma dikasih makannya bubur aja tanpa protein vitaminnya, salah. Sedangkan nutrisi otak itu protein. Ya. Jadi yang nggak saya sampaikan telur harus keranjang, boleh nanti bisulan. Jadi ikan juga harus dimakan. Terus tapi kan dok ikannya nggak boleh digoreng, boleh sekali-sekali boleh. Ya. Jangan dipantang semua. Ini udah nggak nafsu makan, dipantang nggak mau makan. Tanpa temperamental jadinya. Gitu. Boleh semua. Boleh dimakan yang penting tidak beratnya. Terus tadi, jadi kita harus nanganinnya dengan penuh cinta. Istilahnya, wah ini sakit nggak boleh ini nggak boleh. Malah kadang bete ya. Terus terutama ini olahraga harus dibujuk, dirayu, harus digerak. Pasien-pasien stroke itu ketika jangankan nggak dilatih, kurang saja dilatih nyeri. Banyak kan pasien stroke dari nyeri, diangkat, harus dikerjakan. Putar, terus dari tangannya dibengkak, gerak-gerakin. Saya paling marah kalau ada pasien yang lumpuh, keluarganya nggak mau ngerjain ngelatih karena takut kesakitan dok. Salah, harus dipaksa, terus dipaksa. Jadi lama-lama nyerinya berkurang, kakunya berkurang. Tadi spastisitas tadi. Gitu Bun. Semoga terjawab ya. Iya dok, makasih dok. Pantesan itu kelihatannya badan pada sakit gitu.
Nah, Meskipun dengan kata-kata yang nggak jelas ya, tapi kita mungkin nangkepnya kayak gitu gitu. Jadi dia merasa, pas, aduh kenapa badan pada sakit semua gitu ya, karena memang nggak digerakin ya, Dok ya. betul. Kita aja kalau kita misalnya weekend ya, banyak tiduran, nggak enak kan badan, Iya betul betul. nggak enak, badan sakit, badan nggak enak lah, nggak nyaman. Nah itu kan karena kita eh, harus gerak, harus gerak. Ya. Jadi ada keluarga pasien saya tuh hebat tuh dia. Jadi dia setelin musik yang kesenangan dia, diajakin bercanda, ayo gerak-gerak. Terus. Dan Masya Allah ada pasien saya juga, kakek-kakek umur berapa itu, 80-an, datang itu dia kena semangat ya. Dok, saya umur 86 apa berapa gitu. Tapi saya lagi lucu-lucunya dok. Kenapa kek? Saya lagi belajar ya, baru 2. Saya lagi belajar minum gak kesedek, makannya harus lancar. Dan saya juga dok lagi belajar nih bicaranya juga biar lancar. Ya. Masya Allah keren, semangat kayak. Dan Alhamdulillah bulan depannya pas bagus lagi. Karena tadi kita semangatin. Kita istilahnya jangan kalau aduh saya stroke, aduh saya nggak enak badan. Nah, itu kan namanya demotivasi ya. Dan itu makin berat keluhan. Ya, gitu Bun. Ya, baik. Jazakillah khairan Bu Eni, dokter. Mohon mangga. Semoga bermanfaat buat yang lain juga. Nanti sampaikan tuh ke tetangga, saudara yang kebanyakan tuh tadi rumah sakit pas udah lama nggak kontrol karena nggak ada keluhan, begitu kontrol tangan ini nggak bisa diginiin, boro-boro diangkat, digerakin aja sakit. Itu jangan sampai kayak gitu tuh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini Ibu Ayu. Ibu Aini, dok. Iya. Oh, Masya Allah. Dari rumah sakit apa? RSQ Al-Qadar, bukan? Oh, Masyamil Quran. Kira rumah sakit. Masyamil Quran. Iya, dok. Iya, dok. Tadi Mohon ada, ini kasus juga, dok ya. Jadi suami saya kena sakit keinginan. Tadi kalau kata dokter kan, dan alhamdulillah selama 4 bulan mendapat menjalani fisioterapi. Dan alhamdulillah ya sekarang udah sembuh ya, ya dok ya. Bisa ngomong ustazah jadi iya bisa ustazah. Ya saya konsultasi sama ustazah jadinya. Ya dok ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa. Tapi yang saya yang kemudian ditindaklanjuti saat ini kan udah fisioterapinya sudah lepas dok. Kemudian tapi minum obatnya itu obat hipertensinya tuh jadi continue dok setiap pagi gitu setelah makan pagi minum yang saya eh, yang saya khawatirkan kan ada mungkin awam saya ya dok ya bahwa kalau obat itu continue dan terus menerus diminum itu bisa lambat laun akan mengakibatkan ginjal kita tuh nggak kuat gitu dok. Itu yang apa yang ilmunya saya saat ini gitu dok. Apakah itu? Tapi tadi dokter menyebutkan kalau obat stroke itu ya mesti diminum setiap hari dan jangan putus gitu. Bagaimana nih, dok sebetulnya yang apa yang sesuai dengan ini? Ya terima kasih dok. bagus sekali pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin meluruskan, stroke itu tidak ada yang ringan, sedang, berat. Tidak ada pembagian seperti itu. Itu tergantung lokasinya di mananya. Ya. Dan tadi kontrolnya wajib hukumnya tiap bulan. Untuk dipantau tuh. Karena kalau stroke-nya sumbatan, minum pengencer darahnya itu harus rutin. Ya. Penanganan faktor resiko tadi hipertensi, kencing manis harus rutin juga minum obatnya. Ya. Jadi itulah makanya harus
evaluasi. Oh, ternyata minum obat tensi ini masih tinggi, biar diganti obatnya atau ditambah dosisnya. Dan itu jantung nanti rusak ginjalnya segala macam. Kan yang ngasih obatnya dokter. Jadi itu diperhitungkan karena kita ngambil manfaatnya. Ketika ada pasien hipertensi tidak minum obat itu sangat berbahaya, ya, karena oke lah saat itu tensinya masih normal, tapi Hmm. di otaknya berubah, ya. Jadi jantungnya pun berubah karena tensinya nggak diminum. Jantungnya jadi kerjanya berat, pembuluh darah di otaknya juga pompanya berat, itu menyebabkan aterosklerosis yang sekarang ICAT. ICAT tuh intracranial arteriosclerosis disease. Jadi si pembuluh darah ke otaknya berliku-liku. Itu bisa menyebabkan terjadinya perdarahan, bisa sumbatan-sumbatan lagi berikutnya. Gitu. Jadi, kontrol rutin minimal ya emang kontrol rutin sebulan sekali. Biasanya kasih obat sebulan. Nanti sama dokternya dievaluasi tuh. Oh, ternyata dengan segini sudah membaik. Coba bulan depan kita turunin. Terus tanya obat darahnya 2 tahun ada keluhan. Nah, biasanya kita turunin minum pengencer darahnya sehari minum sehari enggak. Jadi kita berobatnya itu bukan untuk mengobati saja, tapi mencegah stroke berikutnya. Jadi cukup 2-3 stroke. Oh, jadi tetap mesti konsultasi ya dok ya. Jadi kan karena merasa sudah sembuh, istilah sembuh itu sudah tidak ada lagi ya, serangannya udah normal kembali. Jadi beliau itu tidak konsultasi lagi ke dokter, tapi obatnya tetap rutin diminum gitu dok. Mestinya tetap itu ya dok ya, tetap konsultasi ya dok. Kontrol supaya dievaluasi. Nah itu makanya saya sering dulu sih sebelum 3 bulan ini saya live streaming rutin tiap pagi sekalian pemeriksaan pasien di poli. Jadi itu menyampaikan seluruh masyarakat, yuk jangan takut ke poli syaraf. Yuk pasien-pasien pasca stroke tuh diajak ke poli syaraf untuk rutin untuk pencegahan stroke berikutnya. Gitu. Jadi jangan tunggu ada keluhan aja kontrolnya. Yang terjadi stroke berulangnya mudah sekali. Oh gitu ya dok ya. Iya dok, baik dok, nanti disampaikan. Karena udah nggak mau lagi konsultasi. Ya, terima kasih dok. Kalau saya terbaik tuh latihan sendiri. Ya, kalau fisioterapi kan cuma seminggu 2 kali. Kalau latihan sendiri rutinkan. Kalau misalnya Bapak, yuk kita gandeng ke masjid, itu kan latihan. Kalau saya suruh kalau perlu setengah jam sebelum azan sudah jalan. Begitu azan masuk masjid. Gitu. Iya dok. Baik dok. Terima kasih dok. Jazakallah khair jawabannya. Silahkan. Yuk berikutnya siapa yang konsul lagi mumpung gratis nih sama Bu Dokter Sarah. Nggak usah datang ke poli saraf. Iya, pasien-pasien tuh kalau ke poli saraf tiba-tiba tensinya naik karena udah ketakutan, sudah apa ya, nervous. Iya. Bu Dokter, jadi gini ya Bu ya, mungkin kalau saya kesimpulannya benar apa salah ini, mohon dikoreksi. Kalau yang udah pernah kena serangan stroke itu berarti saraf di otaknya itu seperti udah ada cacat gitu ya, udah nggak bisa balik lagi. Jadi pasti ada, walaupun seperti yang Bu Aini tadi dibilangnya sudah sembuh, sudah normal gitu ya, masih ada kemungkinan untuk kena serangan lagi gitu dok. Betul. Dan itu tadi kita pengobatan rutinnya bukan nyembuhin yang tadi sel saraf yang sudah rusak, tapi kita menjaga sel-sel saraf yang masih bagusnya ini tetap gitu.
Jadi istilahnya ada sequelenya, ada bekasnya. Pasti kalau stroke itu ada bekasnya. Jadi kalau misalnya dia semangat, latihannya, kontrolnya bisa sembuh sempurna sih. Kalau stroke-nya otak kiri yang kena serangannya. Jadi otak kiri ini strategic area. Di sini semua ada fungsi luhur. Fungsi luhur itu apa? Fungsi bahasa, fungsi memori, eksekutif. Function tuh bukan kita jadi eksekutif, bukan. Itu kita mengerjakan sesuatu tahu step-stepnya. Contoh kasus, ada pasien praktek sore dan diantarin anaknya, dok, ibu saya ini dari pagi mau masak sayur nggak kelar-kelar dok, dia pindahin lagi pancinya, sayurannya cuciin, dipotong-potong, cuci lagi, bolak. Saya liatin, oh iya kata dokter ini karena kan bapaknya stroke, saya yang rawat. Saya sampaikan pasti lumpuh, lemah sebelah badan, bisa gangguan di fungsi luhur. Jadi dia fungsi eksekutifnya yang terganggu. Jadi nggak bisa by step mau masak sayur bening tuh apa dulu. Ya, ini sampai berjam-jam nggak kelar-kelar. Pancinya dinaikin, diturunin, pindahin. Nah itu akhirnya datang ke situ, saya kasih pengantar CT scan, betul ada stroke di temporal kiri area. Nah ada lagi kakek-kakek, dia biasanya nonton TV udah apalah ya, tiba-tiba nyalain TV bingung, sampai TV-nya dibolak-balik, remote-nya diketrok-ketrok. Jadi dia tiba-tiba tadi tidak bisa menentukan langkah-langkah. Ya. Jadi stroke itu nggak selamanya harus lumpuhan, ya. Bisa jadi perubahan perilaku, ya. Terus tadi gangguan eksekutif atau visual juga bisa. Visual spasial itu apa? Menentukan ruang. Misalnya Bu Nuning masak sayur nih, mau ini dipindahin dari panci, ngambilnya cuma mangkok. Nah itu kan jadi nggak bisa mengukur ruang. Misalnya lagi goreng telur, mau ngambil wadahnya, tiba-tiba nampan. Nah itu kan, ya. Ada lagi bapak-bapak biasanya mulus nih kalau nyetir, tiba-tiba sering nabrak, Kang. Biasanya nggak pernah tuh nabrak-nabrak. Nah itu juga harus kita pikirkan, ada sesuatu terjadi di otaknya, gangguan visual spasial. Terus lagi seringnya ngomongnya kurang nyambung, atensinya kurang. Nah itu juga bisa jadi gangguan di. Ada juga pernah kasus bapak ini, pasien ini nggak pernah, biasanya orangnya pendiam, tiba-tiba temperamental, ngamuk-ngamuk sampai bawa bedog ya, sampai bawa golok. Nah sebenarnya anaknya sudah ada yang bilang ini jangan-jangan stroke, tapi dibawanya ke poli jiwa. Nah itu bagian saraf dan jiwa sangat berbeda. Kami beda bagian, beda ininya ya. Jiwa itu kelainannya bukan organik. Jadi psikologinya, jiwanya, mentalnya yang terganggu. Kalau pasien-pasien yang gangguan perilakunya terjadi karena gangguan organik, itu disebut GMO, gangguan mental organik. Itu biasanya karena stroke, karena post meningitis, karena post trauma kepala, itu namanya GMO, gangguan mental organik. Dan itu poli syaraf, bukan ke poli jiwa. Nah, kalau yang gangguan mental karena jiwa, itu biasanya ada gangguan premorbidnya apa? Misalnya dia diputus sama pacarnya, atau suaminya selingkuh gitu. Ya, gitu. Dan biasanya sering yang masuk ke poli syaraf, misalnya gangguan jiwa, kita refer ke jiwa. Banyak juga yang dari masa truk ini ngapain ke sini, nah pindah ke syaraf gitu. Jadi kita harus mencerdaskan masyarakat. Jadi syaraf jiwa. Selama ini kan kadang masyarakat ya, wah itu saraf tuh. Nah,
Saraf bilangnya gila gitu ya Bu Nuning ya. Tidak. Ya, gitu. Oke, silakan Bu Nuning. Ya, sudah 21:08 menit. Bagaimana? Masih adakah yang mau bertanya, ibu-ibu dan Bu Dokter, mau nanya lagi boleh? Mangga silakan. Ini kan kalau dari teori, orang yang sudah menopause itu mungkin hormon estrogennya akan berkurang, dan itu katanya cenderung efeknya salah satunya adalah apa, tekanan darahnya cenderung meningkat ya, seperti itu. Nah, berarti resiko untuk terkena stroke juga akan menjadi lebih besar. Begitu nggak, Dok? Betul. Jadi tadi kenapa laki-laki yang terbanyak untuk terjadinya stroke, karena tadi kita wanita punya estrogen. Ya. Jadi emang setelah menopause, nah kita bisa menjaganya dengan apa tadi? Dengan olahraga, terus makanan terutama untuk ini buah, sayur ya. Terus ya kalau saya pribadi sih puasa. Jadi dengan puasa diperbarui terus. Jadi dengan puasa imun kita naik sampai 10 kali lipat. Jadi saya pribadi merasa fit dengan puasa. Makanya saya lagi berjuang pengen ya istiqomah Senin Kemis dengan anggota di saat saya sekolah nih 3 bulan, baru 3 bulan ini, karena ada yang non Muslim, mereka nggak suka saya puasa. Nanti kalau nggak kamu sakit nanti kami yang repot. Enggak, dengan puasa saya lebih sehat. Terus seiring waktu mereka melihat, oh ya lebih sehat ya. Terus saya bilang dengan neurointervensi kan kita bukan sekedar mandi radiasi ya, kita bisa berendam di radiasi karena kita ngerjainnya giginya. Nah itu juga saya dengan puasa ngerasa lebih nyaman. Karena dengan kena radiasi itu kita kerasa lemas, nggak enak, baju kayak pusing, mata juga kadang penglihatan. Nah itulah dengan kena radiasi tadi. Jadi di sini saya juga bersyukur karena tua baru dikasih kesempatan sekolah itu, ternyata ada penelitian. Kalau di atas 40, di atas 45 apalagi sudah menopause, itu untuk radiasinya itu efeknya untuk karsinogenik, mengaktifkan sel-sel kankernya sangat rendah. Karena sel-selnya sudah tidak apa ya, berproduksi lebih cepat lagi, sedangkan selnya cepat pertumbuhannya. Jadi, oh mungkin ini ya, saya baru dikasih kesempatan sekolahnya. Tadinya kan, ya Allah kenapa sih udah tua dikasih suruh sekolah lagi sih? Mungkin ya itu tadi. Jadi kemarin dibahas, wah bersyukur juga nih yang udah senior lagi, saya paling tua. Gitu. Jadi ya itulah tadi pesan cintanya. Karena saya tadi yang ngeluh terus ya Allah sekolah lagi. Sedangkan ininya kan ritmenya kan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Jadi 4 konsulennya ini neurointervensi, satunya bedah saraf. Di saat bedah saraf yang jaga, kami free, nggak jaga. Saya minta, ini minggu ini nih ngisinya. Mohon maaf, karena saya bisanya minggu ini. Mungkin di sini teman-teman banyak yang sudah liburan, ada yang pulang kampung, ada yang nemenin anak-anak liburan. Mohon maaf banget, karena saya sempatnya di pekan ini. Berikutnya jaga ya, Dok ya. Ya, kalau jaga tuh kadang, saya baru duduk, baru nyampe kosan, saya ngekos lagi. Ada telepon, ya Allah, harus ke UGD lagi. Walaupun kami gantian ya. Tapi kan tetap aja walaupun gantian. Kadang udah ini istirahat, ya udah yang lain deh. Tapi kan kadang di saat kita pada ketiduran semua kami berlima. Jadi di saat kita ketiduran semua nggak ini nih, ada yang nggak bangun gitu. Kasihan pasien. Harusnya saat itu ditindak, enggak gitu kan. Dan saya pernah 3 kali ketiduran. Jadi enggak bablas. Begitu kebangun lihat HP, ya Allah Akbar. Udah selesai tindakannya. Padahal udah dikencengin, alarm sudah pesan ke teman-teman, telepon, gedor pintu. Tapi itulah.
Dikasih Ya, kesempatan istirahat ya dok ya. iya. Iya. Jadi ya, jadi ini stroke ini merupakan, Masya Allah ya, saya juga sebagai dokter spesialis saraf pun baru tahu, apalagi orang awam ya, ketika saya neurointervensi, oh ternyata stroke tuh intervensi begini, outcome-nya lebih bagus, outputnya lebih bagus. Kalau dulu saya spesialis saraf yang masih general, spesialis saraf yang umum, ya stroke ya udah konservatif aja. Terapinya obat, udah dikontrol. Ternyata ketika saya belajar di neurointervensi, ya Allah, ternyata ketika ada ini harus diintervensi DSA, dilihat dari hasil DSA-nya. Oh, menentukan next step-nya apa nih. Masya Allah. Jadi, mengurangi angka kematian, mengurangi angka kecacatan itu tadi. Gitu. Jadi, jangan berkecil hati kalau ada teman-teman di sini yang stroke atau keluarganya yang stroke. Semangat. Allah, yakinlah Allah Maha Penyembuh dan istilahnya nggak ada yang sia-sia. Kita hanya wajib berusaha, hasilnya serahin ke Allah. Ya, kita maksimalkan ikhtiar kita. Sekarang semua usia bisa terjadi stroke. Nih besok pagi saya mau ada tindakan anak kecil 10 bulan Kena stroke dok. perdarahan, Oh, kenapa dok? kelainan pembuluh darah. Oh, sejak lahir berarti ya? Kemungkinan bawaan lahir dan memang bapaknya tadi smoker, perokok berat. Oh, Masya Allah. Hmm. Nah, itu juga mungkin tentang perokok gimana ya dok ya? Sebenarnya kita udah tahu mungkin semuanya bahayanya rokok. Tapi itu ini jadi pembahasan ini juga nih di kuliah saya juga gitu. Gimana caranya membuat orang berhenti ngerokok gitu. Takut sama Allah. Takut sama Allah pertamanya. Udah jelas haramnya dibilang makruh, gitu kan? Oke lah kalau nggak peduli halal haramnya rokok. Boya dibaca bungkus rokok gambarnya apa. Ya. Padahal ayat Al-Quran pertama yang diturunkan apa? Iqra. Merokok menyebabkan kanker, stroke, impotensi, gangguan janin. Ya, itu kan. Ada gitu sebenarnya ya, di bungkus rokoknya. Tapi tetap Tapi ya, dipakai. itu tadi, perokok diingetin galakan dia. Oh, saya hampir tiap hari berantem sama pasien, keluarga pasien. Yang paling ekstrim itu eh jadi pasien apa? Dianya stroke. Terus istrinya stroke juga. Masya Nah, Allah. ketika istrinya stroke, pas kontrol suaminya belum masuk, istrinya udah masuk dulu. Dok, tolong kasih tahu suami saya. Kok kalau saya yang sakitnya aja saya rela. Tapi saya nggak terima nih, Dok. Anak saya yang pertama jantung karena rokok bapaknya. Anak saya yang kedua asma karena rokok bapaknya. Saya tahunya dari mana? Dari dokter. Faktor-faktor resikonya apa aja. Terus yang ketiga, anak saya cerebral palsy, otaknya rusak karena bapaknya. Jadi tolong dok. Akhirnya saya kasih tahu lah ya, Pak, Bapak masih ngerokok? Masih dok. Emang kenapa? Wih, bilang, ini lu jual gue beli cuy. Terus dia ngomong lagi, eh, saya bilangin kan, Pak, oke lah kalau Bapak nggak peduli hal-hal haramnya rokok itu urusan sampean sama Allah langsung. Ya, boleh dibaca. Dan saya bilangin terus pelan-pelan. Terus dia bilang gini, dok, saya ini kiai dok. Saya saya yakin rokok itu nggak haram dok. Mana ayatnya? Tunjukin ke saya ayat Quran yang mana yang bilang rokok itu haram. Astagfirullahaladzim. Sampai eh, akhirnya apa tuh yang saya bikin nggak terima itu saya nggak bisa ngapal Quran ngerokok.
Oh, saya marah di situ. Jangan campur adukan yang hak dan batil, Pak. Itu Pak, saya punya santri 90-an, nggak ada satupun yang ngerokok. Kenapa Quran? Terus saya bilang lagi, Pak, sudah jelas haramnya. Terus dia bilang jangan sok tahu dok. Dokter ini cuma bukan kiai, bukan ulama, bukan ini kok bilang-bilang berani-berani bilang rokok itu haram. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya dikasih Allah, dikasih ilmu. Jadi saya dikasih tahu nih rokok bahayanya ini. Dan saya juga bukan sekedar ngomong doang. Penelitian saya Pak, penelitian 3 tahun neliti. Saya neliti anak-anak epilepsi, anak-anak retardasi mental, cerebral palsy, se-Bandung Raya. Itu saya hasil penelitian salah satunya apa? Mereka itu semua bapaknya saya teliti genetikanya Pak. Saya bilang jadi 3 generasi perokok itu rusak otak. Saya bukan ngomong bohong Pak. Saya bukan mengada-ada. Saya bukan ngomong doang. Ini buktinya ada. Jadi kalau yang bikin perokok bukan merusak dirinya saja Pak, tapi merusak 3 generasinya, merusak semua orang-orang sekitarnya. Tuh ibunya sendiri bilang, Pak jantung, anak kedua asma, yang ketiga cerebral palsy. Ayo Pak cerdaslah Pak. Padahal ayat yang pertama diturunkan, Bapak menghafal Quran kan? Wah, dia lebih gebrak meja lagi terus sampai saya kepancing, salahnya saya kepancing. Saya marah juga. Saya sampai berdiri juga. Pak, demi Allah Pak, kalau sekolah itu bukan fardu kifayah, saya nggak mau sampai gitu. Salah, saya ikut kepancing. Saya sekolah itu anak-anak saya terlantar. Saya liatin dia dengan marah-marah, saya jadi curhat juga jadinya. Iya, ya dok. Greget kan, Jadi dokter ya. emang jadi spesialis saraf gampang apa? Selama sekolah Pak, pertama di bawah keset Pak. Anak-anak saya terlantar Pak. Pergi subuh pulang hampir subuh kan. Akhirnya dia banting pintu keluar. Istrinya minta maaf Bu, maafin saya, suami saya. Oke. Tenang Bu, kalau saya sih ketemu suami Bapak cuma sebentar doang. Ibu yang 24 jam ketemu. Ibu yang sabar, ibu harus kuat ya. Itu yang ekstrem ada lagi. Ada lagi anggota dewan yang terhormat. Jadi pas sakit. Jadi ibunya sama cucunya yang datang duluan. Pas ibunya selesai diperiksa, dia masuk. Saya terganggu. Bau rokok. Si orang ini, anggota dewan ini, bapak-bapak baru ngerokok kayaknya di luar. Dan baunya sampai saya punya Bu, di rumah masih ada yang ngerokok. Langsung nyamber dia. Saya dok, emang kenapa? Wih deh. Aduh. Oke dah. Mak, ke itunya istrinya, ibunya. Mak, kita doain aja Mak ya. Semoga anaknya cepat berhenti ngerokoknya. Apa dok? Dokter doa. Astagfirullah. Saya bilang ini orang. Oh, Akbar. Akhirnya saya sudah duduk semua mati. Semua juga pasti mati, Pak. Nggak usah saya doain juga pasti mati, Pak. Pak, rokok Bapak ini bukan Bapak doang yang terganggu. Bukan Bapak doang yang rusak. Ini walaupun ngerokoknya nggak depan saya, yang mengganggu saya. Terus lihat, tuh, ibunya kena stroke. Itu salah satu penyebabnya rokok Bapak. Jadi, yang semua orang sekitarnya. Terus langsung, dia ngomongin pasal-pasal. Saya nggak terima dok. Dokter ini menyebabkan ibu saya stroke. Terus eh, mengganggu segala macam itu pasal apa entahlah, ngomong pasal-pasal perbuatan yang apa tidak nyaman, membuat tidak apa sih itu. Tidak menyenangkan. Perbuatan yang tidak Itulah menyenangkan. akhirnya dia keluar. Ibunya, nenek itu
sampai, "Neng dokter, jangan ini ya, jangan diambil besar anak saya yang berdegong. Ampura ya nengnya." Sampai gitu, sampai nangis-nangis juga. Udah nggak apa-apa Bu, biarin aja, doain. Ikhlas tetap. Terus udahlah keluar tuh si nenek sama cucunya. Nah, ketika saya itu pasien hampir terakhir lah, makanya saya udah sepaneng, udah malam kan. Masuk lagi tuh, lagi di praktek di swasta. Masuk lagi dia ngomong, maki-maki saya. Dok, saya sudah laporkan kayaknya ke manajemen, saya nggak terima. Nanti saya tunggu konfirmasi dari manajemen. Saya nggak akan narik gugatan ini laporan saya kalau dokter. Oke, dan saya juga sudah laporkan ke Polres. Wih, ke Polres. Oke, saya tunggu panggilan dari Polres ya, Pak. Tapi mohon maaf ya, Pak ya, tolong renungkan semua omongan saya nanti tahajud ya. Dia melengos pergi aja. Akhirnya besoknya Tara dipanggil sama direksi. Oke, direktur ikut senyum-senyum aja. Saya yakin eh, orang saya benar. Cuma saya pengen tanya kronologisnya gimana, saya ceritain semuanya. Akhirnya dokter terus ternyata benar anggota dewan PDIP. Jangan sebut ke partai. Oh ya, maaf. Jadi akhirnya ya udah tuliskan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Permohon maaf. Kita minta maaf nggak akan bikin kita hina kok. Jadi itunya. Terus kalau ke Polres pasti silakan, banyak pasien saya juga dan orang-orang Polres juga lagi berjuang berhenti ngerokok kok. Nah, itulah ya. Jadi apa nih pesan cintanya? Apa nih ibrohnya? Jadi kita pun dalam menyampaikan kebaikan, nggak semua orang suka. Dan karena saya feeling ekstrovert, meledak-ledak dan istilahnya pengennya benerin, ya itu tadi. Akhirnya kebentur, istilahnya nggak semua orang suka dan saya seringkali baper, pancing. Itu yang nggak boleh. Ya, ya semoga bermanfaat. Jadi walau diingetin nggak mempan, kita doain. Didoain nggak mempan, terus kita ingetin lagi. Nasihat saya yang mempan ke pasien. Jadi pasien saya stroke 3 kali. 3 kalinya pun ngomong, "Dok, saya nurut disuruh apa aja sama dokter ini kecuali disuruh berhenti ngerokok." Astagfirullahaladzim, saya bilang, oke, gak ngomong itu ya hopeless ya. Ngomong cuma pas dia mau pulang, "Pak, nanti pas anak-anak tidur, Bapak liatin ya. Anak-anak kan tenang. Tega nggak Bapak membuat anak-anak Bapak di kemudian hari jadi sengsara karena harus terus karena istilahnya karena pengobatan di saat apalagi udah nggak produktif, nggak ada asuransi kesehatan dari kantor, tega nggak tuh?" Udah akhirnya dia pulang, pas kontrolnya bulan berikutnya dia nangis, "Dok, mohon ampun dok, alhamdulillah saya udah berhenti ngerokok, benda anak-anak saya tidur saya liatin." Di situlah, wah, masya Allah ya, saya tersadar, oke, kita nasihatin orang dan itu bukan bukan istilahnya eh, kewajiban kita mengubah orang itu, karena hidayah itu milik Allah bukan milik kita. Jangan ayo kita ngomong terus harus berubah Pak, harus berhenti sekarang juga, nggak bisa. Kita hanya wajib berusaha, tidak berhak dengan gitu ya ibu-ibu ya. Jadi walaupun kita nasihatin saudara, tetangga, suami, kerabat, sudah, yang penting kita sudah sampaikan. Jangan kecewa kalau dia belum berhenti ngerokok. Yep.
didongengin Bu Dokter Eni ini ya. Gayeng banget. Iya. Ya udah 21:28 ya, ibu-ibu sekalian. Sepertinya kita cukupkan segini dulu ya. Belajar kita, ngobrol kita dengan Bu Dokter Eni. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi dengan topik yang lain mungkin ya. Insya Boleh. Allah. Masya Ya Allah. mohon maaf, padahal slide-nya udah saya bikin yang untuk awam ya, dan itu mudah dipaham, gambar-gambarnya juga istilahnya eye catching. Mohon maaf saya yang salah, biasanya H-1 H-2 udah saya kirim ke Alinnya. Ini belum, ya Allah Akbar. Ini mohon Ya, doa, wabil khusus mohon doanya semoga laptop saya nggak apa-apa. ini lagi di UGD Amin. laptopnya. Semoga pulih ya Bu Dokter ya laptopnya ya. Alamin. Ya, ya, jazakillah khair Bu Dokter Eni ilmunya, Masya Allah, semoga berkah ya ilmunya sangat bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih juga buat ibu-ibu dan ada bapak tadi kayaknya di sini yang sudah hadir pada webinar malam ini. Semoga banyak diambil pelajaran ya dari bincang-bincang kita malam ini. Dan kita tutup webinar kita malam ini. Oke, boleh kalau tanya-tanya di grup, boleh ya Bu Dokter ya? Boleh banget, silakan. Tapi Insya kalau respon, mohon doanya saya lagi sekolah lagi sampai akhir September tahun depan. Semangat ya Bu Dokter ya. Insya Allah semoga dimudahkan semuanya buat Bu Dokter dan buat semuanya yang ada di sini. Semoga Allah lancarkan, Allah mudahkan. Ya, kita tutup acara kita malam ini dengan membaca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf lahir batin dari saya selaku MC. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan Dokter Eni. Jazakallah khairan Bu Nuning udah jadi MC. Sama Ibu, maaf lahir batin semuanya. Kesehatannya atas